Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Haleluya, maka ia akan lari daripadamu. Kita membaca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah kunci kemenangan terhadap iblis, yaitu tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya. Haleluya, tunduk kepada otoritasnya Allah, taat kepada firman. Maka kalau kita memiliki roh ketundukan kepada Allah, hati kita tunduk karena kita mengasihi Allah, karena kita takut akan Tuhan, karena kita mengindahkan Tuhan, maka barulah kita dapat mengalahkan iblis. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tunduk, maka kita tidak bisa mengalahkan iblis. Karena apa? Iblis itu adalah pemberontak. Nama iblis dalam bahasa Ibrani yaitu Satan. Kalau bahasa Indonesia setan, tapi bahasa Ibrani Satan artinya pemberontak. Pemberontak adalah sifat dari iblis. Maka kalau kita masih punya hati yang memberontak kepada Tuhan, maka berarti kita memiliki sifat yang sama dengan iblis. Kalau kita masih punya sifat yang sama dengan iblis, maka kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Ya, jadi kita harus tunduk kepada Allah sepenuhnya. Kalau Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah bersama, karena sudah bisa onsite, maka kita harus lakukan. Ya, jangan sampai kemudian karena pencarian nafkah lalu ibadah kita dikorbankan. Itu merupakan tanda-tanda yang tidak tunduk, sikap pemberontak kepada Allah. Dan sikap pemberontak kepada Allah itu sudah merupakan pikiran iblis. Saudara tanpa sadar sudah dikuasai oleh iblis. Iblis adalah pemberontak. Saudara kemudian juga ikut menjadi pemberontak. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembinasa, perusak, pencuri. Kalau kita memberontak terhadap Allah berarti membuka pintu bagi iblis. Haleluya. Untuk mencuri berkat-berkat Tuhan. Iblis ada waktunya menyerang dengan dahsyat, mengobrak-abrik hidup nikah saudara, keluarga saudara. Karena kalau kita tidak bisa tunduk kepada Allah, maka kita juga sebagai istri tidak akan bisa tunduk kepada suami. Suami harus tunduk kepada Kristus sepenuhnya, seperti Kristus tunduk kepada Allah. Dan anak-anak hormat dan tunduk kepada orang tuanya, ayah ibunya. Haleluya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki sifat tunduk kepada otoritas yang di atas kita. Sebagai jemaat, kita harus tunduk kepada gembala jemaat, gereja lokal di mana kita beribadah. Sebagai hamba, kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Dan yang menjadi Tuhan, tunduk kepada Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagai warga negara, kita harus tunduk kepada pemerintah, tunduk dan menghormati. Jangan ikut-ikutan demo. Ya, demo-demo itu berarti satu pemberontakan. Oleh karena itu, mari kita belajar tunduk. Mulai sekarang, ya, datang beribadah kembali. Jangan saudara ya enak kok online, ya. Saya yakin kalau saudara tidak punya hati yang tunduk kepada Allah,
maka saudara juga beribadah online dengan sembarangan. Tidak akan menjadi berkat. Sebab itu segera tunduk kepada Allah. Karena iblis itu yang sudah menguasai pikiran saudara akan melancarkan pencobaan-pencobaan yang lebih berat. Iblis punya waktu dalam mencobai saudara. Sekarang mungkin sepertinya belum apa-apa. Tetapi ketahuilah sifat iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembantai manusia. Iblis tidak hanya puas kalau saudara tidak pergi gereja, tetapi iblis baru puas kalau membinasakan saudara. Mengobrak-abrik, mencuri berkat-berkat Tuhan. Sehingga hidup saudara merana. Ya, jadi nafkah saudara yang saudara kejar sampai meninggalkan ibadah bersama, itu akan sia-sia. Sangat sia-sia. Dan pasti kemudian hidup nikah saudara tidak ada kerukunan. Sering terjadi percekcokan, salah paham terhadap suami, istri, mentua, orang tua, anak-anak, ya, dan bahkan mungkin bisa terjadi perselingkuhan. Iblis akan menyodorkan pria-pria bejat, wanita-wanita bejat yang menggoda saudara sebagai istri dan juga menggoda saudara sebagai suami. Hati-hati, anak-anak akan dicengkeram iblis dan dijerumuskan dalam dosa-dosa pada akhir zaman ini, dosa-dosa seksual. Oleh karena itu segera bertobat, segera tunduk kepada Allah supaya saudara berkemenangan melawan iblis dan iblis itu lari dari saudara. Kalau tidak tunduk berarti saudara punya sifat sama seperti iblis, menjadi pemberontak, dan pemberontak kepada Allah itu namanya akan dicoret dari kitab kehidupan, akan binasa selamanya. Sekian renungan singkat firman Allah pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menyatakan firman-Mu pada pagi hari ini agar kami sekeluarga memiliki roh ketundukan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada firman-Nya. Jangan sampai kami mengecilkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengindahkan firman-Mu, punya hati yang hormat dan takut akan Allah, mengasihi Allah, maka kami menjadi kehidupan yang taat, tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, dan kami juga bisa tunduk kepada otoritas yang Allah tetapkan di atas kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau kami seringkali tidak tunduk kepada Allah. Tuhan tolong mulai sekarang ini kami harus menjadi umat Kristen yang tunduk dan menghormati Allah dan tunduk menghormati otoritas yang Allah tetapkan di atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati karena kita tunduk kepada Allah dan otoritas yang di atas kita.